Mendengar ini, alisnya sedikit berkerut dan tatapannya menjadi sangat dingin. Hal ini membuat Chen Ping takut, yang mengira dia telah mengatakan sesuatu yang salah. Kuil, bajingani beraninya seseorang menggunakan teknik terlarang para dewa tanpa izin. Ini akan menghancurkan seluruh. Kemarahan lelaki itu mulai meningkat, dan kekosongan di sekitarnya mulai terdistorsi dan berubah bentuk karena kemarahan ini. Chen Ping tidak tahu apa teknik terlarang para dewa, tetapi sepertinya dia menjadi sasaran, jadi ini terjadi. Senior, ini bukan urusanku, kan? Tanya Chen Ping hati-hati. Ini tidak ada hubungannya denganmu, tapi karena kau bisa bertahan hidup dengan teknik terlarang ini, itu membuktikan bahwa ini takdir. Aku bisa mengirimmu pergi dari sini. Biasanya, tidak ada yang bisa keluar hidup-hidup dengan teknik terlarang ini. Pria itu berkata perlahan, "Terima kasih, senior." Chen Ping sangat gembira. Kamu harus memulihkan tubuh fisikmu untuk sementara. Tubuh fisikmu sudah hancur. Jika kamu pergi seperti ini, kamu hanya akan menjadi setitik jiwa. Setelah lelaki itu selesai berbicara, dia menggenggamnya pelan-pelan dengan telapak tangannya, dan titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya mulai berkumpul ke arah Chen Ping. Tubuh yang terbakar menjadi abu oleh api sebenarnya perlahan pulih. Pada saat ini, tiba-tiba terjadi getaran di ujung langit berbintang yang jauh, diikuti oleh meteor api yang tak terhitung jumlahnya yang jatuh seperti banjir. Pemandangan itu begitu mengerikan hingga wajah Chen Ping berubah. Pria itu hanya menatap dingin lalu melayangkan pukulan. Ledakan. Di bawah pukulan ini, meteor api yang tak terhitung jumlahnya itu langsung berubah menjadi bubuk dan jatuh seperti kembang api yang mekar. Chen Ping terkejut dan tersedak, menelan ludah dan bertanya, "Senior, apa yang terjadi barusan?" "Jangan khawatir, pulihkan saja tubuhmu dulu." Pria itu mengatakan kepada Chen Ping agar tidak ikut campur dalam urusannya. Chen Ping menutup mulutnya, tahu ada beberapa hal yang seharusnya tidak ia ketahui, atau yang tidak bisa kendalikan. Mulai duduk bersila, lalu perlahan-lahan memulihkan tubuh fisiknya. Pria itu menatap Chen Ping. Setelah melihat tubuhnya perlahan pulih, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata, "Semangat pedang di dalam dirimu sangat murni. Apakah kau seorang kultivator pedang?" "Tidak juga. Aku hanya lebih sering menggunakan pedang, tapi bukan berarti aku sendirian." Chen Ping menggelengkan kepalanya. "Kalau begitu, kamu seharusnya mengambil jurusan ilmu pedang, dan keahlianmu dalam berpedang sangat beragam. Keahlian itu tidak diajarkan oleh satu orang saja." Pria itu berkata. Melihat bahwa pria ini juga menguasai ilmu pedang, Chen Ping berkata, "Senior, saya harap Anda dapat memberi saya beberapa nasihat." "Haha. Aku cuma bilang santai. Aku nggak ngerti banyak soal pedang." Pria itu tertawa. Melihat pihak lain mengatakan ini, Chen Ping berhenti berdebat dan berkata, "Senior, tubuhku sudah pulih. Bisakah kau membawaku pergi dari sini?" "Tentu saja bisa, tapi tubuhmu masih sangat lemah. Kau perlu memperkuatnya. Kalau tidak, tubuhmu tidak akan mampu menahannya dan akhirnya akan lenyap begitu saja." Pria itu mengangguk. Chen Ping sedikit mengernyit, "Senior, tolong beri saya saran,
bagaimana saya bisa memperkuat tubuh saya? Lagi pula, dalam kehampaan ini, Chen Ping tidak tahu di mana dia berada, dan tidak ada sumber daya. Bahkan tidak ada jejak energi abadi di sekitarnya, jadi Chen Ping tidak punya cara untuk memperkuat tubuhnya. Pria itu dengan santai menunjuk ke kedalaman langit berbintang dan berkata, "Tahukah kamu di mana itu?" Chen Ping menatap langit berbintang yang gelap gulita, bahkan gelap gulita, seolah-olah jurang tak berujung yang bahkan kesadaran spiritualnya pun tak mampu menembusnya. Aku tidak tahu, indera spiritualku tidak bisa menembus tempat itu. Chen Ping menggelengkan kepalanya. Itulah tanah keabadian, di mana tidak ada kelahiran dan tidak ada kematian. Pria itu berkata perlahan. Tidak ada kelahiran, tidak ada kematian. Chen Ping sedikit mengernyit, tidak begitu mengerti maksudnya, tetapi tetap bertanya, "Senior, apakah kamu pernah ke tempat itu?" Pria itu menggelengkan kepalanya, "Saya belum pernah ke sana. Saya tidak cukup kuat untuk sampai ke sana." "Senior, kalau kamu nggak bisa pergi, aku juga nggak bisa pergi. Bagaimana caranya agar tubuhku tetap kuat?" Chen Ping tidak ingin berbicara dengan pria itu lagi. Tempat yang bahkan orang di depannya tidak dapat pergi ke sana, apalagi Chen Ping dengan kekuatannya, jadi apapun yang dikatakan pria itu adalah omong kosong. Jika ingin memperkuat tubuh, kita perlu berjuang tanpa henti. Hanya dengan membiarkan tubuh terus-menerus menerima pukulan dan kemudian terus-menerus memperbaiki diri, barulah tubuh bisa menjadi lebih kuat. Saat lelaki itu selesai berbicara, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul dari ujung langit berbintang yang tak berujung, dan bola-bola api ini jatuh sepadat tetesan air hujan. Namun kali ini, sosok pria itu tiba-tiba menjadi ilusi, dan meteor melewati tubuhnya tanpa reaksi apapun. Dengan menghancurkan meteor-meteor ini, tubuhmu akan diperkuat. Pria itu berkata kepada Chen Ping. Chen Ping mengangguk, dan saat berikutnya dia mengeluarkan pedang pembunuh naga, yang berubah menjadi cahaya pedang dan melayang ke langit. Chen Ping memegang pedang pembunuh naga di tangannya dan melesat ke langit yang penuh dengan meteor berapi. Meteor-meteor yang terbakar dengan api yang berkobar-kobar ini jatuh seperti hujan meteor, masing-masing mengandung suhu tinggi dan kekuatan tumbukan yang mengerikan. Ledakan. Bola api pertama mengenai dada Chen Ping. Kekuatan tumbukan yang dahsyat membuatnya terlempar mundur seperti layang-layang yang talinya putus, dan darah menyembur keluar dari mulutnya. Pakaian di dadanya langsung berubah menjadi abu, kulitnya terbakar merah, dan mengeluarkan bau terbakar. Chen Ping berjuang untuk bangun, merasa seolah-olah organ dalamnya akan bergeser. Jangan menghindar, gunakan tubuhmu untuk melawan. Suara seorang pria terdengar dari kejauhan, hanya dengan membiarkan kekuatan meteor api menembus setiap incel kulitmu, kau dapat benar-benar memperkuat tubuhmu. Chen Ping menggertakkan giginya dan bergegas menuju kelompok bola api itu lagi. Kali ini dia tidak menggunakan pedangnya untuk melawan, melainkan menyingkirkan pedang pembunuh naga, mengepalkan tinjunya, dan menahan hantaman meteor api. Dor, dor, dor. Suara tabrakan terus-menerus terdengar, dan Chen Ping sepenuhnya ditelan oleh meteor api. Tubuhnya berulang kali terbentur ke depan dan ke belakang,
dan La terus bangkit, berlumuran luka dan darah. Kulitnya hangus terbakar, dan di banyak tempat, bahkan tulang-tulangnya terlihat. Ah! Chen Ping mengeluarkan raungan kesakitan, tetapi matanya menjadi semakin bertekad. Pria itu mengangguk puas dan melanjutkan instruksinya, salurkan energi internal Anda, arahkan energi meteor api ke meridian Anda, dan latih tulang dan otot Anda. Mendengar ini, Chen Ping segera mulai melatih keterampilannya sesuai dengan instruksi pria itu. Dia memobilisasi energi sejati dalam tubuhnya, membentuk siklon yang mengalir cepat melalui meridiannya. Saat bola api itu menghantam lagi, dia tidak lagi melawan, melainkan mengarahkan energi dahsyat itu ke dalam tubuhnya. Energi panas itu mengalir melalui meridiannya bagaikan magma, menyebabkan rasa sakit luar biasa dimanapun ia lewat, seakan-akan meridian itu akan terbakar habis. Namun Chen Ping menggertakkan giginya dan bertahan, mengarahkan energi ke seluruh bagian tubuhnya sesuai dengan jalur latihan. Seiring berjalannya waktu, tubuh Chen Ping menjadi semakin kuat di bawah pengaruh bola api yang terus-menerus. Cedera yang awalnya membutuhkan waktu lama untuk pulih, kini dapat disembuhkan hanya dalam beberapa tarikan napas. Kulit secara bertahap kembali ke warna normal dari yang hangus, dan menjadi lebih keras dan berkilau. Bagus sekali. Tubuhmu sudah mulai beradaptasi. Suara lelaki itu penuh pujian. Sekarang cobalah untuk menyerap energi bola api itu secara aktif. Jangan hanya menahannya secara pasif. Ketika Chen Ping mendengar ini, secercah cahaya melintas di matanya. Dia menarik napas dalam-dalam, membuka lengannya, dan mengambil inisiatif untuk menghadapi bola apel. Kali ini, dia tidak lagi pasif menerima pukulan, tetapi mengambil inisiatif untuk menyerang. Angsal, Chen Ping menjerit pelan dan mulai berlatih teknik menelan langit dan melahap bumi. Tubuhnya tampak berubah menjadi lubang hitam besar dan mulai aktif menyerap energi bola api. Ketika meteor api mendekati tubuhnya, dia benar-benar menelannya langsung ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi energi murni untuk menyehatkan tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Chen Ping mengeluarkan suara-suara teredam, otot-ototnya menjadi lebih kuat karena mendapat asupan energi. Dan tulang-tulangnya juga mengeluarkan suara renyah, seakan-akan ia tengah mengalami transformasi total. Dia telah tumbuh beberapa inci lebih tinggi tanpa menyadarinya, dan tubuhnya menjadi lebih proporsional dan kuat. Itu tidak cukup. Suara lelaki itu terdengar lagi, biarkan lebih banyak bola api datang. Saat pria itu selesai berbicara, bola-bola api yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di langit berbintang yang jauh, jumlahnya 10 kali lipat dari sebelumnya. Bola api ini lebih besar, lebih terang, dan mengandung energi yang lebih mengerikan. Namun Chen Ping tak lagi takut, La menatap langit dan meraung panjang. Suaranya menggema menembus awan. Cahaya keemasan samar muncul di permukaan tubuh, yang merupakan tanda bahwa kekuatan fisik telah mencapai tingkat tertentu. Tepat waktu, Chen Ping melompat dan bergegas menuju area di mana bola api paling terkonsentrasi. Dia mengayunkan tinjunya seperti palu meteor, dan setiap pukulan dapat menghancurkan beberapa meteor. Pada saat yang sama, tubuhnya dengan gila-gilaan menyerap energi ini,
dan kekuatan fisiknya meningkat dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kerak, kerak, tulang-tulang itu mengeluarkan suara renyah, yang merupakan suara peningkatan kepadatan tulang. Serat otot juga menjadi lebih keras dan kuat di bawah pengaruh energi, dan setiap inci kulit memancarkan cahaya sehat. Pria itu berdiri di kejauhan dan mengangguk puas. Memang, tubuhmu telah mencapai alam besi dan baja. Tapi ini belum cukup, lanjutkan. Chen Ping tidak berhenti, merasa tubuhnya seperti lubang tanpa dasar yang tak pernah terisi. Energi bola api terus mengalir ke tubuhnya, berubah menjadi kekuatan tubuh fisiknya. Setelah waktu yang tidak diketahui, ketika bola api terakhir ditelan oleh Chen Ping, dia perlahan membuka matanya. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya keemasan redup, kulitnya sebening kaca, dan otot-ototnya halus dan penuh kekuatan ledakan. Senior, saya merasa tubuh saya telah mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Chen Ping berkata dengan bersemangat. Dia dapat merasakan bahwa dia sekarang dapat menghancurkan gunung dengan satu pukulan dan meratakan sungai dan lautan dengan satu tendangan. Pria itu tersenyum tipis, ini baru permulaan. Meskipun tubuhmu sudah sangat kuat, belum mencapai batasnya yang sebenarnya. Kalau begitu aku akan melanjutkan. Chen Ping mengambil inisiatif untuk menuju meteor api lagi. Pria itu memandang Chen Ping di langit yang penuh dengan meteor api, bertanya-tanya apa yang sedang dipikirkannya. Surga ke-8, 3 istana. Master Aula ketiga saat ini sedang berdiri di luar aula utama bersama sekelompok murid dari aula ketiga. Di pihak penguasa istana ketiga adalah penguasa istana kelima yang telah pulih, serta 4 pengawal dewa teratas dari istana ketiga, dan sekelompok orang kuat dari istana ketiga. Kepala istana ketiga terus melihat sekeliling, seakan menunggu seseorang. Pada saat ini, Master Istana ketiga tiba-tiba menoleh dan melihat seorang pria paruh baya perlahan mendekat dari kejauhan. Orang ini adalah pangeran dari Istana Dao Jahat, satu tingkat lebih tinggi dari tetua Sue Wuying. Tidak heran jika kepala istana ketiga membawa orang ke pintu untuk menyambut kami secara pribadi. Melihat pria itu mendekat, kepala istana ketiga bergegas maju dan berkata sambil tersenyum, "Kehadiran pribadi Pangeran Wu sungguh membawa kehormatan bagi istanaku yang sederhana." Pangeran Wu memiliki ekspresi tenang di wajahnya, dan tampak tidak terpengaruh oleh sanjungan Master Istana ketiga. "Kau ingin berurusan dengan 4 penguasa istana dan menduduki istana Raja Ilahi?" Pangeran Wu bertanya pada Master Istana ketiga. "Ya, aku sudah lama bekerja dengan Aula Dao Jahatmu, jadi aku ingin meminta bantuanmu." Master Istana ketiga mengangguk. "Aku akan membantumu mengatasinya." Pangeran Wu mengangguk. Namun, Master Aula ketiga menatap Parigeran Wu dan bertanya dengan sedikit keraguan, "Pangeran Wu, apakah kau sendirian di sini?" "Jika kau sendirian, aku khawatir kau tidak akan bisa mendekati istana Raja Ilahi." Setelah mendengar ini, Pangeran Wu tersenyum dingin dan berkata, "Jangan khawatir, semuanya terkendali."